Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi menaiki menyifatkan dia masih mempunyai tanggungjawab bersama kem badminton negara meskipun terdapat gesaan peminat dari negara kelahirannya untuk kembali ke Indonesia. Malaysia Reksi Mainaki berkata Malaysia perlu fokus untuk mengumpul pingat daripada sukan lain dan tidak mengharapkan badminton semata-mata. Ujarnya dana serta tumpuan boleh diberikan kepada sukan seperti renang, olahraga dan gimnastik yang berpotensi menghasilkan pingat untuk negara. Implement apa yang kita harus buat solusinya. Kalau kita hanya cakap, hanya berikan satu input tapi kita tak ada implement juga susah nanti. Ya. Begitulah, pelatih Reksi Mainaki dari Indonesia tampaknya lumayan berhasil dalam melatih pemain bulu tangkis Malaysia. Itu sebabnya, netizen Malaysia kelihatan khawatir jika Reksi diminta pulang ke Indonesia untuk melatih tim bulu tangkis Indonesia. Padahal, semua itu hanya sebatas perbincangan atau omong kosong di media sosial. Mengamati sikap dan perilaku kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia memang sungguh lucu dan menggelikan. Orang Indonesia sudah terbiasa menghadapi kesombongan mereka. Mereka juga tak segan-segan memamerkan segala kemajuan negaranya sambil menghina keadaan di Indonesia. Itulah perilaku mereka selama ini. Tapi semua itu sebenarnya demi menutupi kelemahan mereka sendiri, kelemahan kaum Melayu palsu di negeri kasino. Lihat saja dalam urusan Malaysia untuk mengejar medali emas yang tak kunjung berhasil. Cabang bulu tangkis amat diandalkan dan terbukti bisa menyumbang 2 perunggu. Tapi apa peran kaum Melayu negeri kasino dalam olahraga ini? Jelaslah, hanya sebagai pemandu sorak. Atlet yang berjaya adalah kaum Cina. Dan pelatihnya pun dari Indonesia. Kaum Melayu kasino hanya jadi penonton. Sepanjang Olimpiade pun, cuma Azizul Hasni Awang, atlet Melayu yang berhasil meraih perak dari balap sepeda. Dan kali ini ia gagal, tak dapat medali sama sekali. Jadi, sebagian besar medali perak Malaysia disumbangkan oleh atlet Cina. Atlet Melayu Malaysia hanyalah kelas perunggu. Walaupun mereka mengklaim sebagai mahawangsa, nyatanya hanyalah mahagangsa, hanya kaum perunggu, dan bukan kaum atau bangsa emas. Itulah yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia menjadi tak berdaya ketika diserang balik oleh kaum Cina. Kaum Melayu negeri kasino mempersoalkan sekolah kebangsaan Cina atau sekolah vernakular di Malaysia. Tapi nyatanya pula, dari sekolah-sekolah Cina itulah lahir atlet-atlet Malaysia yang banyak menyumbang medali Olimpiade. Ironisnya, kaum Cina di Malaysia hingga saat ini masih saja dianggap sebagai warga kelas 2. Adapun kaum Melayu palsu merasa paling hebat dan istimewa. Kalau kita telusuri sejarah, apa sebenarnya kehebatan kaum Melayu palsu atau Melayu British di Malaysia? Apakah memiliki 9 sultan yang sebetulnya kurang relevan lagi, hal itu dianggap hebat? Menyembah sultan-sultan yang kurang berjasa, apakah hal itu dianggap hebat? Itulah masalah yang perlu direnungkan kaum Melayu palsu Malaysia. Dan kita juga sudah sering membahas bahwa kaum Melayu Malaysia tidak punya prestasi mengusir penjajah. Negara Malaysia adalah buatan British. Membuat konstitusi pun, kaum Melayu Malaysia tak mampu. Membikin lagu kebangsaan juga tidak bisa. Bahkan kaum Melayu Malaysia juga tidak mampu menyatukan bangsa Malaysia dengan satu bahasa. Semua itu sebenarnya kesalahan kaum Melayu negeri kasino, karena mereka merupakan kaum mayoritas. Tapi hingga kini mereka juga tidak sanggup memartabatkan bahasa Melayu. Kami bersikap amat kritis mengenai hal ini, karena Profesor Melayu Malaysia suka mengusik Indonesia. Mereka sering gembar-gembor mengenai kemelayuan. Bahkan hingga detik ini Awang Sarian masih mengais-ngais urusan kemelayuan di Nusantara. Pola pikir Profesor Melayu negeri kasino, yang mengagung-agungkan kemelayuan palsu seperti itu, membuat mereka jadi lupa daratan. Mereka mengabaikan identitas suku-suku di Nusantara. Semuanya dianggap Melayu. Dan akhirnya kaum Melayu palsu di Malaysia
juga suka mengklaim budaya suku-suku di Nusantara Indonesia. Profesor Melayu Negeri Kasino seharusnya malu karena jejak digital pencurian budaya itu mudah ditemukan. Anak sekolah dasar di Indonesia pun akan mudah menemukan jejak digital itu, misalnya lewat aplikasi pintar ChatGPT. Kita tinggal menanyakan pada aplikasi pintar ini, budaya Indonesia apa saja yang pernah diklaim Malaysia. Dan inilah jawabannya. Ada batik, reok Ponorogo, angklung Sunda, tari pendet Bali, dan wayang kulit Jawa. Kalau belum puas, kita tinggal meminta untuk menyebutkan lagi. Dan inilah jawaban tambahannya. Rendang, songket, gamelan, lontong, dan nama Nusantara. Kalau masih juga belum puas, kita bisa minta untuk menyebutkan lagi. Nah, inilah jawaban tambahannya. Ada ondel-ondel, tari tortor, tenun ikat, wayang golek, batik parang. Kalau masih belum puas, mungkin kita bisa meminta lagi aplikasi pintar ini untuk menyebutkannya kembali. Tapi untuk sementara sampai di sini saja, karena hanya untuk contoh. Nah, kini kita jadi lebih paham bahwa pencurian budaya itu dilakukan kaum Melayu Negeri Kasino biar mereka tampak hebat. Sebab di dunia nyata, sebenarnya tidak ada yang bisa mereka banggakan. Bahkan untuk mendapatkan sekeping emas pun, kaum Melayu Malaysia harus bergantung pada kaum Cina dan orang Indonesia. Itulah yang terjadi pada cabang olahraga bulu tangkis yang jadi andalan Malaysia di Olimpiade. Dan berikut ini adalah pandangan Reksi Manaiki setelah pulang dari Olimpiade Paris. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia Reksi Manaiki berkata, Malaysia perlu fokus untuk mengumpul pingat daripada sukan lain dan tidak mengharapkan badminton semata-mata. Ujarnya dana serta tumpuan boleh diberikan kepada sukan seperti renang, olahraga dan gimnastik yang berpotensi menghasilkan pingat untuk negara. Malaysia menghantar 26 atlet bertanding di Sukan Olimpik Paris 2024 dalam beberapa acara seperti badminton, memanah, olahraga, terjun, golf, perahu layar, menembak, renang dan angkat berat. Namun hanya merangkul 2 pingat gangsa melalui badminton yang dimenangi beregu lelaki Aaron Chia dan Soh Woo Yik serta jago perseorangan Lee Zijia. Sementara itu, Reksi mengakui pasukan badminton kecewa kerana gagal meraih pingat emas namun berpuas hati dengan prestasi pemain. Pengarah Kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaiki menyifatkan dia masih mempunyai tanggungjawab bersama kem badminton negara meskipun terdapat gesaan peminat dari negara kelahirannya untuk kembali ke Indonesia. Reksi berkata dia menghormati pandangan peminat yang ingin dirinya kembali ke Indonesia namun buat masa ini, tugas dan hatinya adalah bersama Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media setibanya dari Paris di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Rabu 7 Ogos 2024. Kem badminton negara menamatkan kempen Olimpik Paris 2024 dengan meraih 2 gangsa iaitu menerusi beregu lelaki Aaron Chia Soh Woo Yik dan pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia. Pelitan MT Nah pula mencipta kejutan sebagai beregu wanita pertama Malaysia mara ke separuh akhir sebelum menamatkan saingan di kedudukan keempat selepas tewas di tangan Nami Matsuyama Chiharushida dari Jepun pada penentuan gangsa. Aaron Ayi yang second time, Lee Zijia yang second time. Tapi most of the other player itu mereka first time tapi performance consistent ya. Mixed double bisa menjadi top of group, bisa mengalahkan defending champion tapi yang perempuannya ya Go Jin Wei bisa drag itu Korean player itu sampai 3 sets hampir menang ya itu sesuatu yang saya bisa bilang bahwa saya happy untuk performance dari semua player, tapi kita tak boleh hanya happy tapi kita apa yang kita nak buat berikutnya gitu. Seperti performance itu luck hanya kecil itu bagaimana kita akan bisa menutup yang kecil itu untuk kita bisa mendapat victory di 2028 lagi lah nanti. Ya, perasaan saya at the performance saya happy. Ya, tapi kalau untuk di target ya saya tak bisa bilang kecewa. Tapi memang kita ya saya bilang as a coach ya saya minta maaf lah kita tak dapat itu target. Tapi secara performance saya sangat apa orang bilang ya happy lah karena itu yang saya bisa cakap. Actually is not far.
you see the Pelitina only like the wrong decision in the crucial point yang mereka failed lah. Aaron Sowi juga disanya di small things saja yang on court ya. Kita bukan cakap di off court. Dalam on court itu decision apa yang mereka buat itu mungkin dari serve ya, ambil dalam mau counter attack di mana itu yang ya. Saya rasa memang kita harus start dari sekarang. Dan kita harus start dari sekarang. Waktu itu saya sudah bincang dengan YB Hanayeo, saya sudah bincang dengan Tan Sri Norsa, saya sudah bincang dengan Michelle di bagian di BM Management ini semua, bahwa kita balik, kita harus apa yang kita nak buat dari sekarang. Jadi kita jangan tunggu nanti satu tahun baru mau Olimpik, baru kita mau, itu sudah orang bilang sudah kita sudah push itu panic button lah. Tapi kalau kita dari sekarang kita sudah siapkan itu mungkin dari apa yang kita lakukan. Kita belajar dari China dia buat apa. Bukan hanya dalam training atau mungkin dalam physical, tapi mungkin dari lain-lain hal-hal yang kita selama ini mungkin belum buat ya, itu kita harus berani dari sekarang lah buat. Dari pengamatan di Olimpik kali ini, apa yang nampak berbeza dari negara lainnya? Saya rasa tak ada berbeza. Cuma memang kalau kita lihat ya, itu yang tadi saya cakap bahwa decision dalam lapangan itu harus lebih dalam crucial itu harus lebih smart sikit lah. Itu saja. Ada solution tu sudah terfikir, terbayang apa solusinya? Solusi kalau kita harus analyze lagi dalam ini semua sekarang kita tak bisa dari cakap ya, kita tengok itu implement apa yang kita harus buat solusinya. Kalau kita hanya cakap, hanya berikan satu input tapi kita tak ada implement juga susah nanti. Begitulah pendapat pelatih Reksi Mainaki mengenai usaha Malaysia untuk mengejar emas. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.